Udah aku tulis di sini, jadi kalian bisa lihat ada 4 preposizioni. Perché? Udah gue tulis di sini ada 4 contoh ya, ada di, a, da, dan juga in, dan masing-masing udah gue tulis contohnya, example dari masing-masing preposizioni ini. Dan gue juga ada sedikit contekan. Jadi ini fotokopian dari sebelum sekolah di kursus bahasa Itali, sebelum libur dari kursus bahasa Itali. Ini detail banget dari guru gue. Di sini ada example-nya dan juga signifikasinya. Jadi signifikasi maksudnya ini digunakan untuk apa-apa-apanya. Tapi sebelum kita masuk ke signifikasinya, kita masuk ke contohnya dulu ya. Contohnya di sini ada Il quadro di Maria. Il quadro di Maria itu bisa dibilang kayak the picture of Maria, kayak gambarnya Maria gitu ya. Atau bisa juga di sini gue ada pensil. Pensil dalam bahasa Italia itu matita. La matita di Elizabeth. Jadi ini tentang possesso, kalau gue nggak salah ya. Bener, possesso. Possesso itu artinya kepemilikan. Jadi di ini digunakan salah satunya ya untuk kepemilikan. Jadi untuk menjelaskan barang ini belongs to who, kayak la camera di Mattia, kameranya Mattia artinya. Terus I don't know, il telefono di Martina artinya teleponnya Martina, kayak gitu. Kebayang ya, jadi mengindikasikan sebuah kepemilikan barang oleh seseorang. Pakainya di, oke. Lalu contoh kedua, ini ada un tavolo di legno. Atau dalam bahasa Indonesianya sebuah meja dari kayu, kayak gitu. Nah ini signifikasinya yang nomor 2 itu adalah untuk menjelaskan atau untuk mendefinisikan sebuah material. Un tavolo di legno. Terus juga ada lagi contohnya kayak di sini un foglio di carta. Jadi a piece of paper, un foglio di carta. Jadi yang pertama tadi kan tentang kepemilikan, bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah kepemilikan, terus juga bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah material, ya kayak tadi un foglio di carta, terus un tavolo di legno. Ada juga contoh ketiga yaitu parliamo di te, tentang sebuah argumen. Jadi misalkan ada yang nanya, cosa stai parlando? Sto parlando di te. Sto parlando di loro. Jadi di ini artinya by the way, parliamo di te, we speak about you, bisa bermacam-macam. Tergantung kalian pengen ngejelasinnya apa gitu. Nah yang ketiga ini tadi kan gue sempat mention ini tentang argumen ya. Contoh lainnya yang dari kertas ini adalah parlate di politica. Parlate di politica artinya kalian berbicara tentang politik ya. Jadi ini adalah ini digunakan untuk bisa juga untuk sebuah argumen. Oke. Lalu contoh yang terakhir yang gue tulis di sini adalah un ragazzo di bell'aspetto. Seorang laki-laki atau seorang remaja laki-laki yang mempunyai aspek yang cakep, intinya ganteng gitu ya, un ragazzo di bell'aspetto. Di sini di contoh yang nomor 4 ini itu adalah tentang kualitas. Jadi untuk mendefinisikan sebuah kualitas dari seseorang ataupun dari sebuah benda, gitu ya. Jadi mungkin secara singkatnya di ini di bahasa Inggris tuh kayak of atau about. Jadi gue ulangin lagi contohnya dari preposisi di ini.
Ini tidak berfungsi seperti preposisi di dalam bahasa Indonesia ya guys. Di Indonesia juga kita ada di, misalkan beli obat di warung gitu kan. Pergi ke supermarket di depan rumah. Itu nggak berlaku sama ya. Garis besarnya itu nggak berlaku sama. Beda banget. Jadi di ini, preposisi di dalam bahasa Itali itu bisa menjelaskan tentang sebuah kepemilikan, kayak di contoh pertama. Terus juga bisa menjelaskan tentang sebuah material, di contoh yang kedua. Terus juga bisa menjelaskan tentang sebuah argumen, kayak contoh ketiga. Dan juga di contoh keempat, bisa digunakan untuk menjelaskan atau ngomongin tentang sebuah kualitas baik seseorang ataupun sebuah benda gitu. Kira-kira kebayang gak sih guys? Ini memang agak sedikit complicated, that's why gue bagi kedua video. Oke, jadi biar kalian tuh nggak numpuk banget gitu. Mungkin nanti akan gue kasih exercise-nya di grup Telegram. Udah lama banget gue nggak sharing exercise. I'm sorry ya guys, buat kalian yang udah gabung ke grup Telegram, gue jarang banget kirim exercise lagi. Anyway, balik lagi. Sekarang kita contohnya yang A. Preposisi yang kedua yaitu A. Ya. A ini gue tulis ada 3 contoh. Contoh yang pertama yaitu regalo il libro a Paolo. Jadi, I give a book to Paolo. Atau do un telefono a madre. I give a telephone to my mom. Terus juga vado a Venezia. Aku pergi ke Venezia. Contoh ketiga ada guardo un film a casa. Aku tonton sebuah film di rumah. Nah, ini nih agak sedikit agak sedikit membingungkan. Gue bisa simpulkan mungkin agak mirip-mirip preposisi ke dalam bahasa Indonesia. Aku pergi ke rumah. Io vado a casa. Aku pergi ke Milan. Io vado a Milano. Kurang lebih seperti itu ya. Ini bisa disamakan kayak ke. Nah, contoh yang ketiga yaitu ada da. Ini da bisa gue bilang mirip-mirip seperti dari dalam bahasa Indonesia atau from dalam bahasa Inggris ya. Kita lihat dulu ada da arrivo da Milano. Jadi kedatangan dari Milan. Terus vado da mia nonna. Aku pergi ke nenek saya. Jadi bisa dari dan juga ke. Nah, itu tergantung. Terus juga ada è composta da 4 persona. Terdiri dari 4 orang. So, untuk da ini penggunaannya lebih sedikit simple kalau menurut gue pribadi ya, karena mirip-mirip kayak dari, tadi gue sempat mention juga kan. Dan kalau misalkan kita mau kirim barang lewat pos gitu, kirim paket ya, ditulisnya yang selalu memisahkan kita. Asu malaan jiglok background-e mutar kono kayak gue jiglok wes njata kono mending wes mutar wes ental ngono. Nah, kalau misalkan kita mau kirim suatu paket di pos gitu ya, itu di paketnya kita tulis da, from, nama gue, alamat gue, nomor telepon, a. Nah, yang a yang bawah ini itu kayak to atau untuk dalam bahasa Indonesia, nama si penerimanya siapa gitu. Jadi dari siapa ke siapa. Jadi kayak dari dan ke gitu. Tapi di sini bisa juga diistilahkan atau dipakai kayak
ke gitu loh guys. Lalu kita lanjut lagi. No, ini bukan in, bukan a ya, ini in. Da dan juga a ya. Ini maksudnya da dari a itu ke gitu. Yang terakhir dalam video ini ada in. Contohnya kayak vado in Germania, lavoro in ufficio, ci vediamo in serata. Apa bedanya vado in Germania dengan vado a Venezia? Nah, ini yang harus kalian ingat baik-baik. Jadi bedanya kalau A itu lebih vado a Venezia itu digunakan untuk kota, nama-nama kota biasanya gitu. Jadi vado a Venezia, vado a Milano, vado a Torino, vado a Jakarta, vado a Surabaya, vado a ya, kota gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang in vado in Germania itu lebih kayak ke negara gitu, kayak misalkan vado in Italia, vado in Indonesia, vado in Switzerland, vado in Singapura, vado in USA, vado in apalagi sih nama-nama negara tuh. Pokoknya nama-nama negara itu kalian pakainya in, kalau misalkan nama-nama kota kalian pakainya a gitu ya. Itu fundamental sekali. Terus juga lavoro in ufficio. Jadi in ini digunakan sama kayak in dalam bahasa Inggris. Jadi bener-bener menjelaskan tentang di mana kita berada sekarang. Terus ci vediamo in serata. Serata itu sore bisa dibilang ya. Bisa menjelaskan juga tentang tempo. Maksudnya tempo tentang waktu gitu, bisa digunakan juga untuk menjelaskan sebuah waktu. Ci vediamo in serata artinya let's see, bukan let's see ya, let's meet ya, bisa dibilang gitu ya, kayak see you, nah kayak gitu ya. Ci vediamo in serata, I'll see you, we will see on sera, we will see on the evening. Kita bertemu di sore gitu loh. Bisa kebayang gak sih guys? Agak sedikit complicated ya. Kebayang gak kalau 8-8-nya gue jelasin di video yang sekarang? Bisa pusing juga kepala gue. Jadi untuk menjelaskan sebuah waktu bisa, untuk menjelaskan di mana kita berada sekarang juga bisa. Dan untuk menjelaskan kepergian kita ke sebuah negara pakainya in gitu ya, kayak gini. Jadi kurang lebih kayak gini guys. Gue tau banget pasti kalian kayak masih agak pusing-pusing gitu. Gue gak ngerti, mungkin agak ketukar ini sama itu. Mungkin nanti definitely I will send you the exercise to do in Telegram. Jadi buat kalian yang belum gabung silahkan bergabung di Telegram ya. Akan gue taruh linknya di bawah. Untuk video kali ini sekian dulu ya guys. Le preposizioni semplici-nya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Di part kedua, le preposizioni semplici yang sisanya. Kayaknya sih akan lebih simpel ya menurut gue dibandingin keempat ini. Karena empat ini tuh memang agak sedikit complicated untuk digunakan. So, sampai jumpa di video sebelumnya. Ciao, arrivederci.